Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Putri dengan NIM akhir 2106. Di sini saya akan menjelaskan flowchart nomor 1, 2, dan 3. Pada flowchart nomor 1, flowchart ini menjelaskan proses mencari sebuah angka di dalam array. Program dimulai dengan membuat array bernama kartu dan variabel indeks underscore cari dimulai dari 0. Lalu program memeriksa apakah indeks cari masih lebih kecil lebih kecil dari panjang array. Jika iya, dicek pada elemen posisi tersebut sama dengan angka yang dicari. Kalau sama, program akan menampilkan pesan bahwa angka ditemukan posisi di indeks tersebut. Jika iya, dicek apakah elemen pada posisi tersebut sama dengan angka yang dicari. Kalau sama, program menampilkan pesan bahwa angka ditemukan di posisi indeks cari tersebut. Namun jika tidak, indeks cari ditambah satu dan pengecekan akan diulang. Jika sampai akhir tidak ditemukan, muncul pesan angka tidak ditemukan. Setelah itu program berakhir. Flowchart ini menggambarkan logika pencarian data sederhana secara beruntun atau disebut linear search. Baik, perkenalkan nama saya Hana Dela Simbolon dengan NIM akhir 2018. Saya akan menjelaskan codingan dari soal nomor 1. Di sini kita akan memulai program. Di line yang kedua ada kartu. Bagian ini membuat sebuah daftar atau list bernama kartu yang berisi sekumpulan angka. Kita bisa menganggap daftar ini seperti tumpukan kartu angka yang disusun berurutan. Isi list bisa kamu ubah sesuai sesuka hati kamu. Ini adalah data yang akan kita cari nanti. Kemudian di line yang ketiga ada angka dicari sama dengan 13. Di sini kita menyimpan angka yang ingin ditemukan ke dalam variabel angka yang dicari. Misalnya kita ingin tahu apakah angka 13 ada di dalam daftar kartu. Kalau nanti ditemukan, program akan memberitahu di posisi berapa angka itu berada. Lalu yang lain keempat, indeks cari sama dengan 0. Di sini setiap elemen di dalam list punya nomor urut yang disebut indeks. Dimulai dari 0 untuk elemen pertama, 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Jadi kita mulai pencarian dari indeks ke 0. Di sini ada while indeks cari lebih kecil dari line kartu. Ini baris ini berarti selama nilai indeks cari masih lebih kecil dari jumlah elemen di list kartu, lakukan langkah-langkah. Jika indeks cari sudah sama atau lebih besar dari panjang list, artinya kita sudah memeriksa semua angka. Dan kalau belum ketemu, berarti angkanya tidak ada. Jadi perulangan ini digunakan untuk memeriksa satu persatu di dalam daftar. Kemudian di line yang ke-8, if kartu indeks cari sama dengan angka dicari, baris ini artinya coba lihat angka yang ada di posisi indeks. Indeks cari pada daftar kartu, apakah sama dengan angka yang sedang dicari? Jika iya atau true, maka program akan menampilkan pesan bahwa angka sudah ditemukan. Jika tidak atau false, maka lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian, terus ada breaknya. Ini menjelaskan jika kondisi di atas benar, maka program akan mencetak pesan bahwa angka yang dicari sudah ditemukan. Misalnya hasilnya bisa seperti ini. Angka dicari ada di posisi 3, itu berarti angka 13 berada di indeks ketiga. Ingat, indeksnya dimulai dari 0. Setelah itu program memakai perintah break yang artinya keluar dari perulangan. Jadi begitu angka ditemukan, kita tidak perlu mencari lebih jauh lagi, proses akan langsung dihentikan. Kemudian di line yang ke-13 dan yang ke-14, else indeks cari plus sama dengan 1. Ini penjelasannya kalau ternyata angka di posisi sekarang belum sama dengan angka yang dicari, program akan menambahkan nilai indeks cari sebanyak 1, supaya di putaran berikutnya ia memeriksa elemen berikutnya di dalam list. Kemudian di line 16 dan 17 ada else print angka tidak ditemukan. Ini berarti bagian else yang berada di luar perulangan while ini punya arti khusus. Ia hanya akan dijalankan jika seluruh perulangan selesai tanpa menemukan angka atau tanpa break. Maka program akan menampilkan pesan angka tidak ditemukan. Untuk outputnya, jika diranin, maka saat program dijalankan, program membuat daftar angka dan menentukan angka yang ingin dicari, yaitu 13. Jika angka pada posisi tertentu belum sama dengan angka yang dicari, indeks pencarian akan bertambah 1 hingga ditemukan kecocokan. Mulai program. Proses dimulai dari simbol mulai. Lalu, inisialisasi variabel. Buat sebuah array berisi huruf U kecil, N besar, E besar, dan J kecil. Lalu, dan variabel indeks sama dengan 0. Apakah indeks lebih kecil daripada len array? Jika tidak, output akan mengeluarkan array hasil lalu program akan selesai. Namun jika iya, akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu huruf array kapital atau kecil jika kapital, maka ubah huruf kapital menjadi kecil. Lalu jika kecil, maka ubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital. Lalu naikkan nilai indeks. Setelah huruf diubah, tambahkan nilai indeks dengan 1. Indeks sama dengan indeks 1 plus 1. Setelah itu, kembali ke langkah ketiga, ulangi proses sampai semua huruf array sudah diubah. Jika semua proses sudah selesai, maka tampilan array akan mengeluarkan output array hasil, lalu program selesai dijalankan. Baik, lanjut codingan soal nomor 2. Di sini mengubah huruf besar jadi huruf kecil ataupun sebaliknya. Di sini
yang unif sama dengan U kecil, N besar, E besar, dan J kecil, ini terdapat sebuah list yang bernama unif. List ini berisi 4 elemen yang sudah tadi disebutkan. Jadi awal isi listnya adalah U kecil, N besar, E besar, dan J kecil. Kemudian di sini print unif menampilkan isi list sebelum dilakukan perubahan apapun. Dalam Python, indeks list dimulai dari 0. Jadi unif yang indeks 0 sama dengan U kecil, unif indeks yang pertama N besar, unif indeks yang kedua E besar, dan unif indeks yang ketiga J kecil. Lalu while i lebih kecil len unif, ini membuat perulangan while yang akan terus berjalan selama i lebih kecil daripada panjang list atau len unif. Panjang list unif adalah 4, jadi selama i bernilai 0, 1, 2, atau 3, perulangan akan terus berjalan. Begitu i sama dengan 4, syarat i lebih kecil dari 4 itu salah, maka loop akan berhenti. Kemudian, if unif i sama dengan i super, ini mengecek apakah elemen ke i dalam list merupakan huruf kapital. Fungsi i super mengembalikan jika true, huruf besar, contohnya M besar dan E besar. Dan jika false, itu huruf kecil, contohnya huruf U kecil dan J kecil. Kemudian unif I sama dengan unif I lower. Ini jika syarat I super benar, berarti hurufnya besar. Maka huruf itu akan diubah menjadi huruf kecil dengan fungsi lower. Misalnya N besar diubah menjadi N kecil, dan E besar diubah menjadi N kecil. Lalu di sini ada else unif I sama dengan unif I upper. Jika syarat I super itu salah, berarti hurufnya kecil. Maka huruf kecil akan diubah menjadi huruf besar dengan menggunakan upper. Misalnya U kecil diubah menjadi U besar, dan J kecil diubah menjadi J besar. Kemudian I ditambah sama dengan 1, itu menambah nilai variabel sebesar 1. Fungsinya untuk berpindah ke elemen berikutnya di list, hasil akhir. Isi list sudah berubah menjadi kebalikan dari sebelumnya. Dan outputnya jika dirunkan, nah output pertama kan U kecil, N besar, E besar, dan J kecil. Setelah dilakukan pemrosesan, maka akan berubah menjadi U besar, N kecil, E kecil, dan J besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan flowchart yang nomor 3. Mulai program. Proses dimulai dari simbol mulai pada flowchart. Lalu, inisialisasi variabel. Buat sebuah array misalnya unif sama dengan U kecil, N besar, E besar, dan J kecil, indeks sama dengan 0. Tentukan juga posisi awal gak usah. Nanti itu di crop deh. Sampai indeks 0. Oke, Div? Lalu, cek kondisi perulangan. Periksa apakah kiri lebih kecil daripada kanan. Jika tidak, output akan menunjukkan list yang telah dibalik. Lalu program akan selesai. Namun jika iya, tukar elemen kiri dan kanan. Misalnya, kiri sama dengan kiri plus 1, dan kanan sama dengan kanan min 1, dikurangi 1. Lalu setelah itu ulangi proses kembali ke langkah 3 dan ulangi sampai kondisi kiri terpenuhi lagi. Lalu jika semua proses penukaran sudah selesai, maka program akan lanjut ke output list yang telah dibalik, lalu program akan selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kodingan dari soal nomor 3. Di sini membalikkan urutan list. Di line yang unif sama dengan U kecil, N besar, E besar, dan J kecil, ini terdapat sebuah list bernama unif dengan isi 4 elemen. Lalu print unif ini menampilkan isi list sebelum dilakukan perubahan. Lalu N sama dengan len unif, di sini menghitung panjang list dengan fungsi len. Karena ada 4 elemen, maka N sama dengan 4. Nilai ini akan digunakan untuk mengetahui posisi elemen dari belakang. Lalu I sama dengan 0, ini inisialisasi ini dipakai untuk menandai posisi indeks dari depan. Kemudian ada while i lebih kecil dari n slice 2, di sini membuat perulangan while. Kondisinya i lebih kecil dari n slice 2 pembagian bulat. Karena n sama dengan 4, maka n slice 2 sama dengan 2. Artinya loop berjalan saat i sama dengan 0 dan i sama dengan 1. Mengapa hanya sampai setengah? Karena kita menukar elemen depan dengan belakang. Kalau lebih dari setengah, elemen akan ditukar kembali ke posisi semula. Selanjutnya, time sama dengan unif i, di sini menyimpan sementara nilai elemen pada indeks i ke variabel temp. Tujuannya agar nilai tidak hilang saat kita menimpa elemen tersebut kecil. Kemudian unif i sama dengan unif i n kurang 1 kurang i. Di sini mengisi elemen pada posisi depan atau unif i dengan elemen dari posisi belakang. Unif n dikurang 1 dikurang i. Rumus n dikurang 1 dikurang i dipakai saat indeks list dimulai dari 0. Contohnya saat i sama dengan 0, unif 0 diganti dengan unif 3 atau j kecil. Saat i sama dengan 1, unif i diganti dengan unif 2 sama dengan e besar. Kemudian unif n kurang 1 kurang i sama dengan temp. Di sini mengisi posisi belakang dengan nilai yang tadi disimpan di temp. Jadi proses ini adalah pertukaran atau swap antara elemen depan dan belakang. Contohnya saat i sama dengan 0, unif 3 diisi u kecil. Saat i sama dengan 1, unif 2 diisi n besar. Kemudian i ditambah sama dengan 1,
Di sini menambah nilai I satu persatu agar pindah ke indeks berikutnya. Jika tidak ada, maka loop akan berjalan terus tanpa henti. Kemudian print unif, di sini setelah perulangan selesai, cetak isi list yang sudah dibalik. Maka setelah dirunkan, outputnya menjadi yang awalnya U kecil, N besar, E besar, dan J kecil, menjadi J kecil, E besar, N besar, dan U kecil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yakni di soal nomor 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Adib Darman dengan NIM belakang 2024. Nah, berawal dari mulai, yang dimana mulai ini merupakan sebuah awalan dari proses sebelum dimulai. Lalu dilanjut dengan adanya array. Di sini ada beberapa array, ada 1, 2, 3, 4, dengan indeksnya itu dimulai dari 0. Lalu ada while kurang dari n dibagi 2. Ini tuh merupakan elemen dari perbandingan yang dimana akan diperbandingkan dari elemen yang awal dengan yang akhir, yang depan atau yang di belakang. Lalu di sini ada perbandingan array index sama dengan array n-1 min i. Nah, di sini itu akan mengecek elemen indeks apakah sama dengan elemen n-1 min i. Maksudnya adalah di sini misal indeksnya itu atau arraynya itu di depan itu m, di awal maksudnya. Di sini akan dibandingkan dengan yang paling belakang. Itu. Nah, jika ya, akan lanjut ke elemen yang berikutnya. Misal di sini sudah diproses ya dari elemen awal yang akhir, lalu akan dilanjutkan dengan elemen yang kedua, lalu kedua yang akhir. Nah, jika tidak, maka set palindrom itu sama dengan false dan akan keluar dari perulangan menjadi break. Di sini. Maksudnya adalah sistem array-nya itu akan berhenti jika array-nya sudah mencapai semuanya gitu. Lalu ada percabangan kedua, yaitu palindrom true. Nah, jika palindromnya itu true, maka outputnya akan terbilang palindrom. Jika tidak, maka outputnya akan terbilang bukan palindrom. Lalu sistem selesai. Nah, baik, selanjutnya akan menjelaskan codingannya. Di sini sudah ada 4 array, 4 array list, berisi huruf yang dibuat untuk mewakili kata yang akan dicek. Nah, lalu ada variabel array, semua list tersebut dimasukkan ke dalam satu list besar array, supaya bisa dicek satu persatu dengan loop atau perulangan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel index, di mana ini akan digunakan untuk mengakses elemen dalam array berdasarkan indeks. Lalu ada while index kurang dari len dalam kurung array, yang artinya program akan berjalan selama indeks masih lebih kecil dari jumlah kata dalam array. Nah, lalu ada array sama dengan array index untuk mengambil satu kata untuk dicek apakah kata tersebut itu palindrom. Lalu ada print mula-mula, koma array untuk menampilkan list huruf yang sedang diperiksa. Lalu palindrom true, ini anggapannya semuanya kata palindrom terlebih dahulu. Lalu ada variabel i yang digunakan untuk mengakses huruf dari depan. Selanjutnya ada while i kurang dari len array dibagi 2. Ini berarti hanya mengecek setengah bagian kata karena huruf-huruf di bagian belakang adalah cerminan dari bagian yang depan. Lalu array i, array index, ini merupakan pengecekan dari huruf depannya. Lalu di sini ada array len, array min 1 min i. Ini pengecekan dari list yang di belakang. Jadi yang dicek itu yang depan dan juga yang di belakang itu sesuai dengan urutannya. Jika urutan yang pertama M di sini misal, maka perbandingan akan dilanjutkan dengan urutan belakang yang nomor 1 gitu. Nah, jika keduanya tidak sama, berarti katanya itu bukan palindrom. Dan perulangan langsung dihentikan dengan break, jadi berhenti. Setelah semua huruf diperiksa, di sini, jika palindrom, akan lalu di sini ada if palindrom ini akan mengecekkan apakah palindrom tersebut itu kata tersebut itu merupakan kata palindrom. Jika tidak ada perbedaan huruf, maka tampilannya itu akan terprint palindrom. Jika ada perbedaan pada hurufnya, maka eh, terprint bukan palindrom. Ini hasilnya. Nah, contoh pada ini, di kasur rusak, mula-mulanya kan di kasur rusak. Di balik pun tetap kasur rusak. Itu merupakan sebuah kata palindrom. Nah, di kata itu sama, tetap kata lalu malam tetap malam. Nah, di akan ini sedikit berbeda. Kok enggak? Itu makan. Di balik akan menjadi nakam gitu. Kan terprint bukan palindrom. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.